Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Gede Brajaya, NIM 2002013940. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan dan penggabungan perusahaan. Lembaga keuangan dan penggabungan perusahaan dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Lembaga keuangan, 2. Penggabungan perusahaan, dan 3. Pengonsentrasian perusahaan. Lembaga keuangan atau perbankan adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, berarti tempat penukaran uang. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak menciptakan uang giral, memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Dalam kegiatan usahanya dianut dua bank sistem, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Fungsi utama lembaga perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nila Lestari Dewi, nomor absen 20, nomor NIM 20020139995. Dari kelompok 3. Kelompok 3 mendapatkan materi tentang lembaga keuangan dan penggabungan perusahaan. Dari berbagai pengalaman yang ada, timbulnya fiksi tersebut terutama disebabkan oleh 4 hal, yaitu informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank. Yang kedua, pemahaman nasabah terhadap aktivitas produk jasa perbankan yang masih kurang. Yang ketiga, ketimpaan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana. Yang keempat, tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasikan penyelesaian awal fiksi yang terjadi pada antara nasabah dan bank. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan industri perbankan berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah yang berhubungan dengan bank. Mengingat kepentingan permasalahan tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam arsitektur perbankan Indonesia atau API yang diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004. API tersendiri merupakan suatu cetakan biru sistem perbankan nasional yang terdiri dari 6 pilar. 6 pilar dalam API adalah yang pertama, struktur perbankan yang sehat. Yang kedua, sistem peraturan yang efektif. Yang ketiga, sistem pengawasan yang independen dan efektif. Yang keempat, industri perbankan yang kuat. Yang kelima, infrastruktur yang mencukupi. Yang keenam, perlindungan nasabah. Jenis-jenis perbankan. Berdasarkan fungsinya, bank dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu bank sentral atau central bank. Bank sentral adalah bank yang berfungsi untuk mengurus peredaran uang dalam negeri, pengawasan bank lain, serta mewujudkan lalu lintas pembayaran luar negeri. Bank ini merupakan institut pusat dari sistem moderator dan keuangan sebuah negara. Setiap negara maju memiliki sebuah bank sentral, namun tidak semua bank sentral ini memiliki fungsi yang sama. Yang kedua yaitu bank umum atau komersial bank. Bank umum adalah bank yang memiliki fungsi utama sebagai himpunan dari penyaluran dana masyarakat serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keuntungan yang didapat dari selisih pendapatan dan biaya.
Bank syariah adalah bank umum yang kegiatannya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat, serta ikut memberikan jasa atau lalu lintas pembayaran yang semuanya dilakukan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang menyimpan dana, meminjam dana, jual beli, dan segala aspek perniagaan dan perekonomian. Berdasarkan kepemilikan, Bank Indonesia dikelompokkan menjadi bank milik negara, bank milik warga asing, bank milik pemerintah daerah, dan bank milik koperasi. Bank milik negara adalah bank yang seluruh modal atau sahamnya berasal dari pemerintah. Bank milik negara terdiri atas Bank Indonesia sebagai pemegang kas pemerintah. Bank Mandiri, sebuah bank milik pemerintah yang diatur berdasarkan Pemerintah Nomor 75 Tahun 198. Bank BNI. Bank BNI adalah bank umum yang pada awalnya bertugas utamanya untuk menggerakkan sektor industri. Bank Rakyat Indonesia berdiri atas UUD 21198 untuk melakukan usaha bank umum. Pada awalnya, berdirinya BNI bertugas melayani petani, koperasi, nelayan, pengrajin, penindustri, dan pedagang kecil. Bank Tabungan Negara berdiri dengan UUD 21968. Pada awalnya berdirinya, bank ini bertugas untuk mengumpulkan dana terutama melalui simpanan yang berbentuk tabungan. Bank milik swasta. Bank milik swasta adalah bank yang seluruh modal atau sahamnya berasal dari pemodal swasta. Terdapat 3 kelompok bank swasta asing, yaitu bank milik swasta asing, bank milik swasta nasional, dan campuran. Bank milik swasta asing yaitu bank yang seluruh saham dimiliki oleh pihak asing, baik itu warga asing maupun pemimpin warga asing. Bank swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Bank milik campuran atau kerjasama antara swasta nasional dengan swasta asing, yaitu bank yang berdiri di Indonesia yang modal atau sahamnya merupakan gabungan antara pihak swasta nasional dan swasta asing. Yang ketiga, bank milik pemerintah daerah. Keberadaan bank milik pemerintah daerah diatur UUD nomor 13 1962. Setiap daerah atau provinsi tingkat 1 memilih bank pemerintah daerah yang lazim disebut Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Yang keempat itulah bank koperasi. Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anagung Rakaulan Ananasari, NIM 20020140033. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang berdasarkan pencipta uang giral. Berdasarkan pencipta uang giral, Bank Indonesia dikelompokkan menjadi 2, yaitu bank primer dan bank sekunder. Bank primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral. Semua bank umum adalah bank yang dapat menciptakan uang giral karena menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro yang memungkinkan giralnya tersebut menarik. Yang kedua itu ada bank sekunder. Bank sekunder adalah bank yang tidak dapat menciptakan uang giral, hanya sebagian perantara dalam menyalurkan kredit. Bank yang tergolong bank sekunder antara lain Bank Perkreditan Rakyat, Bank Tani, dan Bank Desa. Bank-bank ini tidak diperkenalkan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang menjadi pokok acuan pelaksanaan kegiatan perbankan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 1967. Khusus untuk Bank Indonesia, terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang Nomor 7 1992 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Jenis Bank Indonesia
dikelompokkan menjadi dua, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat dengan BPR. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 1998 pembagian bank yang telah dibicarakan di atas, yaitu berdasarkan fungsi pemiliknya. Oke, saya akan menjelaskan penggabungan perusahaan, di mana ada pengertian penggabungan perusahaan. Penggabungan perusahaan adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lainnya ke dalam satu kesatuan ekonomi sebagai upaya untuk memperluas usaha. Yang kedua, ada tata cara penggabungan usaha atau peleburan usaha wajib dilaksanakan dengan memenuhi tata cara sebagai berikut. Yang pertama, ada keadaan usaha perseroan serta perkembangan hasil usaha perseroan dengan memperbaiki pula laporan keuangan perseroan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dalam 3 tahun terakhir. Yang kedua, ada hasil analisis pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan aktiva tetap perseroan, serta aspek hukum penggabungan usaha atau peleburan usaha. Yang ketiga, ada metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan, yang didukung oleh keterangan pihak independen dengan mengenai hal tersebut. Yang keempat, ada cara menyelesaikan kewajiban perseroan. Dan terakhir yang kelima, yaitu cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan usaha dan peleburan usaha. Saya akan menjelaskan penggabungan usaha dibagi menjadi 4. Yang pertama, consolidation atau konsolidasi adalah penggabungan beberapa perusahaan yang mula berdiri sendiri menjadi satu persatuan baru dan perusahaan lama tersebut tutup. Yang kedua, ada merger, jenis penggabungan usaha di mana hanya ada satu dari perusahaan yang bergabung, bertahan dan perusahaan lainnya dibubarkan. Dengan melakukan merger, satu perusahaan mengambil alih satu atau beberapa PT lainnya. Yang ketiga, ada equities, adalah pengambilan alih sebagai saham perusahaan oleh perusahaan lain dan perusahaannya mengambil alih menjadi holding. Sedangkan perusahaan yang diambil menjadi anak perusahaan dan tetap beroperasi seperti sendiri tanpa mengganti nama kegiatannya. Dan yang keempat, ada aliran strategi. Aliran strategi adalah kerjasama antara dua atau perusahaan dalam rangka menyatukan keunggulan yang mereka miliki untuk menghadapi tantangan pasar, dan catatan kedua perusahaan tetap berdiri sendiri. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Novitasari, NIM 20020144041. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, sedangkan berdasarkan jenis perusahaan yang bergabung, penggabungan perusahaan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, horizontal. Horizontal bertujuan memperluas daerah pemasaran, memperbanyak saluran distribusi, memperbanyak saluran produksi, dan metode penjualan. Yang kedua, ada congenerik. Congenerik, pada congenerik perusahaan dapat menggunakan penjualan dan distribusi yang sama. Selanjutnya, yang ketiga ada konglomerat. Konglomerat ini dapat mengurangi risiko. Yang keempat ada vertikal. Vertikal adalah bertujuan untuk memperluas daerah pemasaran, memperbanyak saluran distribusi, memperbanyak produksi, dan metode penjualan. Selanjutnya, alasan-alasan melakukan penggabungan perusahaan. Karena salah satu perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Yang kedua, karena salah satu perusahaan tersebut kekurangan modal. Yang ketiga, perusahaan tersebut mengalami defisit atau lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Dan yang terakhir, untuk memperbesar perusahaan. Dan yang kelima, untuk menutupi kelemahan pada bidang tertentu. Selanjutnya ada pengkonsentrasian perusahaan. Pengkonsentrasian perusahaan dapat dibagi menjadi A. Trust. Trust adalah suatu bentuk penggabungan atau kerjasama perusahaan secara horizontal untuk membatasi persaingan. Yang ke B ada holding company.
Holding company merupakan perusahaan yang berbentuk corporation di mana perusahaan tersebut menguasai sebagian besar saham dari perusahaan lain. Yang C ada kartel. Kartel merupakan suatu bentuk kerjasama antara badan usaha sejenis secara sukarela yang didasarkan atas perjanjian. Kartel dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, kartel kondisi. Yang kedua, kartel harga. Yang ketiga, kartel produksi. Yang keempat, ada kartel daerah. Dan yang kelima, ada kartel pembagian dalam. Selanjutnya ada D. Sindikasi. Sindikasi merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara beberapa orang untuk melaksanakan suatu proyek. Yang ke E ada konsum. Konsum suatu bentuk penggabungan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal dari sekumpulan perusahaan holding. Yang ke F ada joint venture. Joint venture merupakan perusahaan yang didirikan atas dasar kerjasama antar perusahaan. Yang ke D ada trade association. Trade association merupakan persekutuan beberapa perusahaan yang berasal dari cabang perusahaan. Dan yang terakhir ada gentleman's agreement, merupakan perjanjian produsen dalam daerah penjualan dengan maksud tertentu. Sekian kesimpulan dari PowerPoint saya adalah bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat. Selanjutnya, penggabungan perusahaan adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih. Sekian presentasi dari kelompok saya. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.